Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting untuk melaksanakan eh, presentasi jurnal yang dimana terdapat 3 kelompok. Langsung saja untuk presentasi yang pertama yaitu kelompok 1. Waktu dan tempat saya sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kang Sarari Narendra, perwakilan dari kelompok 1 RSUD Kardinal Tegal, yang akan mempresentasikan hasil presentasi dari kelompok kami yang berjudul analisis jurnal menggunakan metode PICO. Next. Ya, yang berjudul pengaruh anestesi regional dengan general pada seksio sesarea pada ibu dengan preeklamsi berat terhadap Apgar score, yang beranggotakan yang beranggotakan Rayhan Apriliano Sohe, Riki Hidayatullah, Divya Dinilisa, Vivi Septianika, Gang Sarari Narendra, Irgi Raihan, Kania Nabita, dan Lesti Lestiami. Next. Identitas jurnal. Judul jurnal pengaruh anestesi regional dan general pada seksio sesaria pada ibu dengan preeklamsia berat terhadap Apgar score. Peneliti Nur Hadi Wijayanto, Eri Laksana, dan Uripno Budiono. Penerbit Bagian Anestesiologi RSU Bayangkara Sartika Asih, Bandung. Bagian Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Undip RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tahun terbit 2012. Next. Latar belakang. Pada pasien preeklamsia berat, intubasi merupakan tindakan yang berbahaya karena berkaitan dengan manajemen jalan napas dan gejolak hemodinamik yang mungkin terjadi. Anestesi spinal banyak dihindari berkaitan dengan risiko hipotensinya, namun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa anestesi spinal adalah aman bagi ibu maupun janin. Perdebatan tentang pengaruh anestesi umum dan anestesi spinal terhadap Apgar score adalah sesuatu yang menarik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan anestesi pada keduanya, namun pada penelitian lainnya dikatakan bahwa dengan apresiasi umum akan menghasilkan anestesi yang lebih rendah daripada anestesi spinal. Next. Tujuan. Untuk membandingkan pengaruh anestesi umum dan anestesi spinal terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu dengan seksio sesaria karena preeklamsi berat. Metode penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain penelitian prospektif randomized control trial. Kelompok penelitian dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Kelompok 1 mendapat anestesi umum yang merupakan kelompok kontrol. Kelompok 2 mendapatkan anestesi spinal. Analisis jurnal menggunakan metode PICO. Populasi dan problem. Kurang lebih 5.000 ibu meninggal karena preeklamsi tiap tahun di seluruh dunia, dan hipertensi pada kehamilan menyebabkan 15% sampai 20% kematian ibu, dan kurang lebih 30% bayi yang dilahirkan mengalami asfiksia selama persalinan di IUFD, intrauterine fetal death, sebesar 12%. Kematian perinatal terjadi karena asfiksia. Preeklamsia terjadi pada 5% sampai 9% dari semua kehamilan, meskipun prevalensi berbeda-beda di tiap negara. Populasi dari jurnal ini yaitu pasien dengan preeklamsia berat yang akan menjalani seksio sesaria di instalasi bedah sentral dan ruang operasi UGD Rumah Sakit Umum Pusat Daerah Karyadi Semarang. Intervention.
Pengaruh anestesi umum terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu pada seksio sesaria karena preeklamsia berat. Komparasi pengaruh anestesi spinal terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu dengan seksio sesaria karena preeklamsia berat. Next. Outcome Apgar skor bayi yang lahir dari pasien seksio sesaria karena preeklamsi berat pada kelompok anestesi spinal lebih tinggi daripada anestesi umum. Tetapi secara klinis berdasarkan kategori Apgar skor, kedua kelompok sama. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan dan waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih ada perwakilan kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dilanjutkan dengan pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin bertanya terkait dengan preeklamsi berat atau PEB. Jika tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 2. Mohon untuk perwakilan kelompok 2 dipersiapkan. Untuk perwakilan kelompok 2, waktu dan tempat saya sediakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan analisis jurnal dengan metode PICO. Analisis jurnal, judul Manajemen Anestesi pada Prioritas. Next. Abstrak. Peritonitis merupakan kasus bedah darurat yang membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang kompleks karena sebagian penderita datang terlambat dan sudah mengalami septikemia sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Peritonitis merupakan salah satu penyebab paling umum dari sepsis. Tingkat mortalitas keseluruhan perforasi peritonitis berkisar dari 6% hingga 36% tergantung pada luas dan penyebab perforasi. Termasuk komplikasi pernapasan seperti pneumonia, atelektasis, effusi pleura, infeksi luka, septikemia, dan diselektrolitemia. Penilaian perioperatif meliputi keadaan hidrasi intravaskular, adanya syok atau disfungsi multiorgan, dan adekuatnya resusitasi hemodinamik. Manajemen perioperatif meliputi optimalisasi hemodinamik untuk menghentikan atau mengendalikan peningkatan proses metabolik di fase prabedah dan selama pembedahan. Selama fase intraoperatif, anestesi umum dengan intubasi endotrakeal dan ventilasi terkontrol merupakan teknik pilihan. Pada tahap post-operatif, tindakan analgesia, sedasi, dan ventilasi mekanis dipertahankan hingga akhir operasi. Analisis PICO. Problem peritonitis merupakan kasus bedah
darurat yang membutuhkan perhatian khusus dan penanganan yang kompleks karena sebagian penderita datang terlambat dan sudah mengalami septikemia sehingga meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang kedua, intervensi. Manajemen preoperatif meliputi optimalisasi hemodinamik untuk menghentikan atau mengendalikan peningkatan proses metabolik di fase prabedah dan selama pembedahan. Dua, manajemen intraoperatif anestesi umum dengan intubasi endotrakeal dan ventilasi terkontrol merupakan teknik pilihan. Manajemen postoperatif, tindakan analgesia, sedasi, dan ventilasi mekanis dipertahankan hingga akhir operasi. Tiga, compression. Lanjut. Empat, ada outcome peritonitis, terutama pada keadaan perforasi adalah suatu kegawat daruratan yang paling umum dengan mortalitas tinggi. Ahli anestesi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan dan memberikan resusitasi dan strategi terapeutik untuk mengoptimalkan hasil terapi dan kelangsungan hidup pasien. Penilaian yang menyeluruh dan teliti selama preoperatif sangat bermanfaat bagi ahli anestesi dalam menangani pasien dengan peritonitis. Peritonitis yang disertai dengan komplikasi sepsis membutuhkan perhatian lebih karena tingkat morbiditas dan mortalitas yang masih cukup tinggi. Kesimpulan, penata laksanaan perforasi peritonitis cukup kompleks. Hal ini melibatkan multidisiplin ilmu, yakni ahli bedah, ahli anestesi, dan ahli intensivis. Perawatan melibatkan kontrol bedah terhadap sumber infeksi, profilaksis antibiotik yang sesuai, dan koreksi gangguan hidroelektrolitik, penundaan dalam pengobatan dan terapi antibiotik yang tidak sesuai akan memperburuk prognosis. Tindakan anestesi dan preoperatif pada kasus peritonitis bertujuan untuk menghentikan atau mengendalikan peningkatan proses metabolik di fase prabedah dan selama pembedahan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami persilahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 2 atas presentasinya. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3. Kepada perwakilan dari kelompok 3, waktu dan tempat saya sediakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh moderator. Saya Isnaini Maulin Askia, perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis jurnal menggunakan metode PICO yang beranggotakan Dipa Hilmi, saya sendiri Isnaini Maulina, Amelia Tasya, Clariza Salsabila, Novi Yulianti, Panji Wicaksono, Rizka Anggia, dan Sada Maisarah. Next.
Subtopiknya ada pendahuluan kasus, kemudian laporan kasus, yang ketiga analisis data kasus, dan yang terakhir yaitu telaah jurnal. Definisi fraktur neck femur yaitu fraktur atau yang sering disebut fraktur kolom femorisis merupakan fraktur yang terjadi di antara ujung permukaan artikular kaput femur dan regio intertrochanter, di mana kolom femur merupakan bagian terlemah dari femur. Fraktur kolom femoris yaitu fraktur yang terjadi di antara ujung permukaan artikular kaput femur dan regio intertrochanter, di mana kolom femur merupakan bagian terlemah. Next. Pengertian hemihip artoplasti yaitu proses pembedahan ortopedi di mana kaput dan kolom femur diganti dengan prostesis yaitu bola dan batang buatan yang juga terbuat dari logam. Tetapi cartilago acetabulum tidak diganti. Next. Anestesi regional. Anestesi regional atau blok saraf adalah bentuk anestesi yang hanya sebagian dari tubuh dibius atau dibuat mati rasa. Hilangnya sensasi di daerah tubuh yang dihasilkan oleh pengaruh obat anestesi untuk semua saraf yang dilewati persarafannya. Next. Teknik anestesi. Anestesi spinal yaitu penyuntikan anestesi lokal ke dalam ruang subarachnoid di segmen lumbal 3-4 atau lumbal 4-5. Untuk mencapai ruang subarachnoid, jarum spinal menembus kulit subkutan, lalu menembus ligamentum supraspinosum, ligamen interspinosum, ligamentum flavum, ruang epidural, durameter, dan ruang subarachnoid. Tanda dicapainya ruang subarachnoid adalah dengan keluarnya liquor cerebrospinal atau LCS. Next. Komplikasi dari regional anestesi yaitu ada 3. Yang pertama total spinal block, kedua hipotensi, dan yang ketiga yaitu defisit neurologis. Ini ada web of question-nya atau WOC, bisa dilihat sendiri. Next. Untuk kasusnya yaitu laporan kasus asuhan kepenataan anestesi pada Nyonya M pada hemihip artoplasti fraktur neck femur dengan regional anestesi di instalasi bedah sentral RSUD Kardinal Tegal. Pengkajiannya yaitu Nyonya M berusia 70 tahun, tanggal masuk rumah sakit dan tanggal pengkajiannya yaitu 24 Desember 2022. Keluhan utama pasien yaitu pasien mengeluh nyeri pada daerah fraktur. Ini untuk analisa datanya. Untuk pra-anestesi, DS-nya yaitu pasien mengatakan nyeri pada daerah panggul sampai kaki. Etiologinya nyeri akut, problemnya nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis fraktur. Pada intra-anestesinya, DS-nya tidak ada, DO-nya terdapat sayatan operasi memanjang pada neck femur. Diagnosanya itu efek samping terkait pembedahan, etiologinya risiko pendarahan. Untuk pasca anestesinya, data subjektifnya tidak ada, data objektifnya itu warna kulit normal, tekanan darahnya 120/90, nadinya 90, respirasinya 22, dan saturasinya 97%. Untuk diagnosanya adanya jalur invasif berhubungan dengan resiko infeksi. Next. Untuk intervensi pada anestesi bisa dibaca sendiri. Kemudian intervensi pada intra anestesi bisa dibaca sendiri. Ini untuk intervensinya dari
pasca anestesinya bisa dilihat dan dibaca sendiri. Next. Untuk telahan jurnalnya yaitu faktor risiko terjadinya infeksi daerah operasi pada pasien bedah ortopedi di RSUP Fatmawati periode Juli sampai Oktober pada tahun 2018. Ini bukti jurnalnya. Identitas jurnalnya yaitu judul jurnalnya faktor risiko terjadinya infeksi daerah operasi pada pasien bedah ortopedi di RSUP Fatmawati periode Juli sampai Oktober 2018. Penelitinya yaitu Asrawal, Rosumari, Delin Hasan, dan Debbie Daniel. Tahun terbitnya yaitu Jurnal Sains Farmasi dan Klinis Agustus 2019. Untuk abstraknya, pembedahan merupakan salah satu komponen dasar dari sistem perawatan kesehatan yang sangat penting, bahwa dalam proses pembedahan harus mengetahui risiko yang menyebabkan infeksi, karena tidak sedikit mikroba ikut masuk atau tidak sengaja masuk dalam anggota tubuh yang dibedah. Mikroba ini dapat menyebabkan infeksi nosokomial atau healthcare associated infection atau HAIS. Survei WHO menunjukkan 5% sampai 34% dari HAIS adalah infeksi daerah operasi atau IDO, sedangkan prevalensi tertinggi HAIS terjadi secara intensif di unit perawatan, bedah akut, dan ruang ortopedi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui angka IDO dan faktor risiko terjadinya IDO pada pasien bedah ortopedi di RSUP Fatmawati periode Juli sampai Oktober 2018. Penelitian ini bersifat observasional dengan menggunakan desain cross-seksional, di mana pengumpulan data dilakukan secara prospektif. Pengambilan total sampel dari pasien yang melakukan bedah ortopedi di Rumah Sakit Fatmawati, baik bedah elektif maupun bedah cito pada periode Juli sampai Oktober 2018. Dan pengumpulan data IDO dilakukan setelah pembedahan yaitu di rawat jalan, poliortopedi, dan rawat inap. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Kak Reza Salsabila. Analisis menggunakan metode picture, problem, intervention, comparison, dan outcome. Next. Problem. Dalam proses pembedahan, tidak sedikit mikroba yang ikut masuk atau tidak sengaja masuk ke dalam anggota tubuh yang dibedah, sehingga mikroba ini dapat berupa bakteri, jamur, dan virus. Mikroba tersebut yang masuk dapat menyebabkan tidak tercapainya suatu pengobatan dan menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial atau healthcare association infection atau HAIS yang paling sering terjadi yaitu infeksi daerah operasi, infeksi saluran kemih, dan infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Next. Intervensinya, faktor risiko terjadinya infeksi daerah operasi pada pasien bedah ortopedi. Next. Compression. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan angka kejadian infeksi daerah operasi pada pasien bedah ortopedi di Rumah Sakit Umum Fatmawati periode Juli-Oktober 2018 yaitu 3,9%. Faktor risiko yang berhubungan dengan infeksi daerah operasi pada pasien bedah ortopedi di Rumah Sakit Umum Fatmawati pada skor ASA, diabetes mellitus, dan jenis operasi. Sedangkan yang dapat meningkatkan terjadinya IDO adalah jenis operasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada perwakilan kelompok 3 atas presentasinya. Baik, jika ada pertanyaan, dipersilahkan.
Baik, jika tidak ada, saya akhiri untuk presentasi pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.